birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dan atensi tidak lanjut RUU perubahan Undang-Undang ASN ini juga sedang diproses, dan harapan kami Pak Ketua ini perlu mendapatkan atensi yang cukup karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. Dan harapan kami ke depan ini kalau ini bisa segera kita proses bersama, akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efisien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah. Sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian DUPA yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723. Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka sudah bekerja di atas 10 tahun. Langsung saja kami ingin menyampaikan bahwasanya untuk dimaklumi tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu, termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai, misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu.
dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud, tapi dalam waktu yang singkat pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi? Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49/218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya
dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di DPP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah Pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya, ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu, jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di kota, di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3.
Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak mau, nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa? Ini Zoom, Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua, Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini, Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan, grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan. Ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini
Di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Berikutnya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi CPNS, kena mafia. Saya minta ini diselesaikan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kepastian tentang tenaga honor ini, mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya, tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham. Yang penting tuh halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan undang-undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama. Ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin Pak, sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan.
Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023 mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan. Sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah, kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik, Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng, Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan. Bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer, yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian PAN RB karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga yang dalam banyak case itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu
Ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu, yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya, hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta, posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong, tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer mengangkat mereka, mohon maaf, tidak meng-acceptan mereka yang memang tidak linear dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita, dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang numpang hidup dari negara ini kan banyak, dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga, termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami waktu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo Allahumma yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini tapi ini juga tidak selesai gitu. Karena ini akan implikasinya sangat banyak. Nah, uraian yang saya minta waktu itu, kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2. Seperti apa? Pak Menteri sudah sampaikan di sini, dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali, apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan, atau kalau tidak panja, untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2. Ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi, dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu, dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya, yang itu tenaga atau non ASN lah, yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya, seperti apa desainnya seperti apa? Nah, ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau
apapun namanya, adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun, banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga, sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung, karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa nih?
kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi dapil aja. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Semua. Nah maksudnya, tadi udah sampaikan itu kan. Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemen Pan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan, yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan di Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014, di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut, termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati, ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian dari 1098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SK CPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SK CPNS-nya. Jadi sama-sama lulus, 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya masuk ke PT UN dan sebagainya, karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus, PT UN sampai kasasi menang, akan tetapi sampai sekarang pun belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa, Menpan RB itu selesaikan dulu permasalahan-permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini sedikit aja. Kasus bukan? Kasus apa Pak? Bukan tuh Pak Prianto, Pak. Sebentar saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri ini kan mantan bupati.
yang mesti Bapak yakini itu satu. Ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan, misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan beberapa kata kunci saja, Pak Menteri, karena ini penting untuk di-follow up. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan, artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi undang-undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi undang-undang ASN menurut saya. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi, ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya. Nah ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai note catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih yang menyampaikan pandangan masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan.